Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita untuk membahas materi tentang sistem operasi. Dan sekarang dasar-dasar sistem operasi. Menurut Abdul Munif, pada tahun 2013, sistem operasi merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan hard disk. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi akan mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Lalu, sistem operasi adalah sekumpulan perangkat lunak yang berada di antara program aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Untuk sejarahnya, menurut Elia Hestika Aisyah dalam situs Ilmuti, sistem operasi komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955, yaitu merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik yang menggantikan sistem komputasi mekanik. Disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung terbatas dan juga manusia sangat mudah untuk membuat kesalahan juga kekeliruan. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik untuk menggantikan sistem komputasi mekanik. Disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung sangatlah lambat dan terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi untuk dikerjakan secara langsung. Lalu pada generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965, yaitu generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS atau IBSYS. Jadi, generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Lalu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980, yaitu di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online melalui komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Lalu generasi keempat, yaitu pasca 1980-an, dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Lalu generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi ini adalah contoh sebuah sistem operasi berbasiskan website yang bekerja di dalam sebuah sistem operasi, dan generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA atau Pocket PC dan lain sebagainya. Lalu di generasi selanjutnya diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat yang bertugas menjadi server. Diperkenalkan pula cross-platform operating system, yang artinya dapat menggabungkan dua sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows. Dikarenakan faktor harga yang berubah dan kebutuhan manusia akan perangkat otomatis seperti PC, maka manusia menjadikan PC sebagai kebutuhan utama. Seiring dengan perkembangan teknologi, PC pun dibuat ringkas
agar dapat dijadikan sebagai piranti otomatisasi yang bergerak, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Contoh PC bergerak adalah laptop, notebook, netbook, ya kan? Ketiga piranti tersebut juga memiliki software layaknya PC. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Merupakan salah satu operating system yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. Salah satu perusahaan software komputer terbesar serta paling banyak digunakan di dunia. Sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis, GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh tahun kemudian, banyak hal yang telah berubah, namun beberapa juga tetap dipertahankan. Yaitu ada Windows 1.0, ya versi pertama Microsoft Windows, yang disebut dengan Windows 1.0 generasi 1 1.0, dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. Selanjutnya ada Windows 2.x, 2.x. Windows versi 2 pun muncul kemudian pada tanggal 9 Desember 1987 dan menjadikan sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian besar popularitasnya didapat karena kedekatannya dengan aplikasi grafis, bukan Microsoft. Microsoft Excel for Windows dan Microsoft Word for Windows. Microsoft Excel dan Microsoft Word. Selanjutnya Windows 3.0, akhirnya mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1990. Selain menawarkan peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows, Windows 3.0 juga mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi Microsoft DOS secara serentak atau multitasking. Karena memang pada versi ini diperkenalkan yang namanya memori virtual. Lalu selanjutnya ada Windows 95 yang lebih unggul pada user interface dan multitasking. Windows 95 merupakan Windows yang dianggap revolusioner dan membawa era baru komputasi. Rilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Selanjutnya Windows 98. Dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Windows 98 yang pertama merupakan Windows yang sangat buruk. Dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Windows 98 yang pertama merupakan Windows yang sangat buruk, lemot, sering crash, dan berbagai masalah lainnya. Perubahan kernel dan perombakan sistem secara keseluruhan membuat penjualannya meningkat karena cepat dan tidak lagi crash, merupakan Windows paling stabil yang pernah ada. Dengan rilisnya Windows 98 SE pada tahun 1999. Lalu selanjutnya Windows Me atau Windows ME mengisi kekosongan antara dirilisnya Windows 98 SE dan XP, dilahirkanlah Windows Me. Konsep-konsep baru diperkenalkan dengan Windows Me. Beberapa konsep yang kemudian populer di suatu hari adalah plug and play. Plug and play. Sayangnya GUI atau GUI yang buruk yang terlalu geeky membuatnya tidak populer.